Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ataya Syifa Widarana dari Subunit 3 KKN PPM UGM tahun 2021. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Dinzi, yang merupakan mahasiswa UGM jurusan Teknik Industri yang saat ini juga sedang melaksanakan KKN di Temon. Nah, nanti ini Dinzi ini akan sharing kepada kita tentang pengalamannya dalam merintis usaha. Nah, sebelumnya gimana nih Dim kabarnya sekarang? Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Alhamdulillah kabar saya di sini kabar baik untuk saya, dan semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi yang baik. Saya juga sehat ya. Ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Semoga teman-teman di teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang ini lagi sedang kerja atau sedang libur, Dim? Atau gimana? Sekarang masih menjalankan kuliah seperti biasa. Cuman saat ini kan kita sedang libur ya di UGM, dan sedang beberapa teman-teman dan saya juga di angkatan 18 sedang menjalani KKN. Untuk kesibukan saat ini lagi merintis beberapa bisnis ya. Berarti selain kesibukan kuliah juga KKN, ada juga bisnis, ada apa aja lagi nih, Dim? Ada organisasi juga sedang masih jalan atau gimana? Organisasi alhamdulillah sudah selesai semua yang di tahun pertama sampai tahun ketiga. Jadi tahun keempat ini lebih fokus ke bisnis dan udah mau lulus ya, nanti nyiapin dan juga untuk skripsian. Oh ya, semoga diberikan kemudahan ya, Dim. Nah, ini Dim, usaha yang kamu rintis itu kira-kira apa aja ya, Dim? Untuk beberapa usaha yang lagi saya jalanin itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada jualan kopi ya, kami membuka kedai kopi, nggak terlalu modern tapi nggak terlalu tradisional juga, jadi konsepnya memang agak campuran gitu. Campurannya dia lebih nuansanya tradisional, namun dari teknologi kopinya juga itu memang sedikit lebih kekinian karena tujuan marketnya lebih ke anak-anak muda. Nah, untuk satu lagi bisnisnya ada di hospitality, yaitu resort villa kecil kami yang ada sama juga berlokasi di Ngemplak, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta gitu. Dan untuk bisnis teknologi kami ada di motor listrik gitu. Kami menjadi salah satu authorized dealernya di Yogyakarta gitu. Wah, banyak juga ya, Dim, usaha-usaha yang sedang kamu rintis. Kira-kira ini udah berapa lama ya, Dim, usaha yang kamu rintis? Untuk usahanya paling lama itu sendiri ada di kopinya, itu kurang lebih sudah jalan 1 tahun lebih gitu. Nah itu memang bukan langsung jadi des kopi gitu. Memang saya sudah jatuh bangun membangun kopi itu lebih dari 2 tahun yang lalu lah, kurang lebih ya. 2 tahun lebih gitu. Jadi baru terbentuk kopi yang sudah benar-benar agak sustain itu, kedai kopi yang lumayan sustain ini gitu, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya pengalaman dari awal banget berbisnis itu ya kurang lebih itu tadi 2,5 tahun gitu untuk pertama kali membangunnya. Tahun. Berarti yang 1 tahun ini mulainya waktu masa pandemi ya, Dim?
Iya itu jadi karena beberapa bisnis kopi yang sebelumnya itu gagal terus gagal gitu, akhirnya eh, nggak mau apa ya istilahnya gitu, saya nggak mau ya kok gitu aja nyerah sih gitu. Oke, Jadi menarik. terus untuk mencoba gitu, jadi membangun untuk yang ketiga kalinya untuk kedai kopi itu. Dan kalau orang Jawa mungkin ngomongnya dilalai gitu ya, itu Mm-mm. pas ada COVID itu. Nah, bukannya berhenti kok malah ngelanjutin gitu ya, memang itu menjadi pertanyaan orang sih, aneh banget gitu Iya, kok malah mencoba bangkit lagi justru di pandemi itu. iya, itu aku juga mau bertanya nih, Dim. Apa sih motivasi dasar kamu mau membuka usaha pada saat pandemi gitu loh, Dim? Dimana sebagian usaha yang udah ada sebelum pandemi aja mengalami permasalahan luar biasa kan di bidang ekonominya. Nah, kamu apa motivasi dasarnya nih, Dim? Membuka berarti emang nggak mau menyerah gitu atau gimana, Dim? Oke, yang pertama memang betul nggak mau menyerah, dan ya itu sebagai passion sih untuk membangun sebuah project, membangun sebuah bisnis. Terus yang kedua adalah untuk optimalisasi aset yang sudah ada gitu. Jadi untuk beberapa aset yang sudah saya miliki itu akan lebih baik jika memang digunakan. Apabila saya sendiri untuk tidak memanfaatkan itu, pasti kan akan banyak loss yang terjadi di sana. Mungkin kalau di bidang akuntansi itu namanya depresiasi lah, untuk teman-teman yang paham di dunia akuntansi itu. Nah, yang ketiga juga, saya sendiri pengen membuka lapangan usaha dan membantu orang-orang di sekitar tempat tinggal saya di daerah Pelaksana. Dengan adanya kopi itu, harapannya sih bisa membuka lapangan usaha dan menjadi agregator teman-teman yang lain gitu di daerah sana. Gitu. Siapa tahu mungkin di Ngemplak sana itu, kalau dusunnya namanya Cokrogaten ya. Siapa tahu di Cokrogaten itu besok menjadi desa wisata atau desa kuliner itu, seperti di Jalan Damai yang mungkin kalau teman-teman tahu gitu, seperti itu. Ya lebih banyak juga tujuannya untuk sosial bersama. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Beberapa motivasi Dimzi itu ada nggak mau menyerah, optimalisasi aset, membuka lapangan kerja, juga untuk sosial ya, Dim? Betul, untuk kepentingan sosial juga. Kepentingan sosial. Selanjutnya nih, Dim. Bagaimana usaha yang kamu rintis saat sekarang ini, Dim? Kondisinya? Oke, kondisinya saat ini memang ya bisa dibilang cukup berat ya untuk menjalani bisnis. Apalagi bisnis saya itu lebih banyak berkaitan dengan retail ya. Sedangkan daya beli masyarakat retail saat ini sedang mengalami penurunan ya, karena ada COVID itu sendiri. Ya bisa dibilang penurunan ini cukup besar kalau dari benchmark yang ada gitu. Daya beli masyarakat yang tadinya bisa menghabiskan satu kali belanja dengan 100.000 gitu, pasti saat ini akan berpikir bahwa ini bukan suatu hal yang menjadi kebutuhan utama gitu, kebutuhan pokok. Memangnya kenapa aku harus beli kopi gitu kan? Lebih baik aku hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Makanya kenapa daya beli masyarakat itu cukup menurun gitu. Ya ini nggak khususan buat masyarakat menengah ke bawah, tapi bisa dibilang semua terdampak sih, walaupun yang di atas pun pasti akan berpikir dua kali untuk spending money lebih banyak daripada biasanya. Nah,
Gimana cerita tentang perjalanan kamu merintis usaha mulai dari awal, kenapa kamu memutuskan membuka usaha jenis ini, tentang persiapan-persiapan apa saja yang kamu lakukan, gimana pemilihan tempatnya, apakah awalnya di rumah atau di toko atau gimana, Jim? Oke, kenapa sih saya bangun bisnis ini? Yang pertama itu karena sebenarnya dari sebuah candaan aja sih, perbincangan bersama keluarga gitu kan. Gimana kalau misalkan kita bikin ini gitu lah. Terus saya sempat mendapat tantangan di sana untuk untuk membuat bisnis kopi itu. Dari awal candaan tersebut bisa juga ini dijadikan sebuah pembelajaran atau suatu hal yang ya semoga nanti bisa menjadi hal yang besar lah untuk bisnis kopi itu. Dari situ timbullah keinginan untuk dari candaan timbullah keinginan untuk benar-benar direalisasikan ide tersebut gitu. Tapi tentu nggak mudah gitu karena banyak sekali halangan yang ada. Halangan-halangan dimulai dari teknis dan non teknisnya. Untuk persiapan yang jelas tentunya kita harus dari awal itu planning tentang perencanaan gitu ya. Planning perencanaan itu memang sangat-sangat penting gitu. Walaupun memang saya sendiri lebih banyak mendapatkan pengalaman dari learning by doing daripada dari planning tersebut. Nah, itu juga kesalahan bagi saya karena dulu tidak mempersiapkan perencanaan dengan baik. Jadi kalau ibarat kata orang gitu ya, nggak tahu apa-apa tapi udah nyemplung gitu. Oke. Pasti ya banyak lah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dulu. Nah, tapi di sana saya belajar banyak lah di sana. Banyak belajar bagaimana cara membuat planning yang baik gitu dan membentuk tim yang baik juga. Jadi kemungkinan besar ya kalau menurut saya 75% tuh lebih baik dihabiskan untuk planning terlebih dahulu, baru 25% dihabiskan untuk eksekusi. Planning tidak sekedar planning sebenarnya, karena ketika kita membuat suatu planning itu tentunya pasti akan ada perencanaan alternatif yang lain. Contohnya mungkin seperti ini deh. Saya sudah menentukan tempat yang strategis nih untuk membuat burjo gitu misalkan di Pogung gitu ya. Perencanaannya sudah matang untuk di Pogung gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di Pogung itu sudah tidak ada lahan lagi gitu. Atau ada aja lahan tapi kompetitornya di situ sudah banyak gitu. Nah, contohnya hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa kita lewatkan dalam analisa planning tadi. Makanya kenapa kita butuh namanya alternatif perencanaan di sana. Ketika kita melakukan sebuah bisnis gitu, aspek seperti aspek pasar, aspek keuangan, aspek banyak aspek di sana itu harus kita teliti dengan betul, kita planning dengan betul, dan juga kita mempersiapkan untuk alternatif yang lainnya atau alternatif yang berbeda. Jangan juga kalau misalkan dalam pembuatan perencanaan itu tersebut ternyata ini nggak mungkin dilakukan ini di daerah X. Ya sudah, jangan kita paksa untuk membuat bisnis planning ini menjadi suatu hal yang realistis gitu. Ya mungkin kita bisa cari bisnis di bidang lainnya gitu, karena kan ya peluang itu besar, nggak cuma di satu tempat aja gitu. Kadang memang kita nggak mau kalah sih sama namanya idealisme. Tentu kita juga harus realistis
tentang keadaan yang ada. Kalau kita banyak-banyak mengejar idealisme, pasti ya nggak akan cucuk lah gitu kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi dalam merintis bisnis ini, pesan dari Jimji itu ada planning, perencanaannya harus matang ya Jim, baik perencanaan awalnya atau perencanaan alternatif. Selanjutnya, pertanyaannya berkaitan dengan yang tadi Dim, bagaimana cara menumbuhkan keberanian dalam memulai usaha. Apalagi kita kan masih di usia muda ya, masih minim lah tentang pengalaman. Nah, bagaimana nih Dim? Oke, betul. Kalau terkait sama keberanian itu sebenarnya gampang kok. Kenapa sih orang-orang nggak mau membangun sebuah bisnis sama misalnya? Oh, aku nggak punya modal gitu. Oke, ya benar. Gitu. Ya udah nih dimodalin gitu ya. Oh, aku nggak tahu ya mau bikin bisnis apa gitu. Terus udah dikasih tahu nih bikin bisnis kopi misalnya. Oh, nanti gimana cara pemasarannya gitu. Kayak gitu aja terus sampai nggak ada habisnya gitu. Artinya ketika kamu sudah memiliki visi itu hal-hal yang tadinya nggak bisa itu insya Allah akan bisa kamu lakukan walaupun memang kita masih nggak tahu ini harus seperti apa gitu. Pada awalnya memang saya sendiri juga have no idea, have no clue gitu terhadap apa yang saya lakukan itu dan alhamdulillah pasti banyak jalan kok, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ketika memang sudah punya visi dan mimpi, itu bisa dilakukan gitu. Contoh aja simpelnya mungkin kayak gini ya. Aku pengen bikin bisnis mentai gitu ya, yang sekarang lagi hitsnya gitu, mentai. Tapi modalnya dari mana ya gitu kan, pasti akan terpikir kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak usah dipikir susah, kita simpel aja berpikirnya. Oh ya udah kita bikin aja itu, bikin aja dapur virtual, kita bikin di rumah gitu. Jadi sistemnya pre-order dulu gitu untuk tes pasar. Kita tawarin ke teman-teman kita atau kita tawarin ke Instagram gitu. Kalau misalkan kita tawarin ke teman-teman kita, pasti ya mereka akan mau beli gitu karena juga yang larisin temen lah gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan sesuatu yang lain gitu. Dari penjualan virtual, yang pertama kita bisa tuh masukin di Gojek atau GoFood. Nah, itu bisa melalui dapur virtual, kita bisa di rumah. Terus ketika kita sedang tidak melakukan aktivitas dan kita lagi pengen jualan gitu ya kita buka aja jamnya misalkan dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Nah itu kita buka dapur virtualnya di GrabFood atau GoFood ataupun ShopeeFood gitu. Nah kita bisa jual di sana. Nanti terkait bingung cara packagingnya, terus bingung cara marketingnya, enggak kok, itu gampang sebenarnya. Teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang sederhana dulu. Intinya gini, kalau kita mau yang sempurna, itu pasti nggak akan jalan gitu. Teman-teman lakukanlah sebisanya dulu aja, nanti akan dilakukan namanya Kaizen atau continuous improvement gitu, teman-teman. Setelah melakukan sesuatu, nanti akan dicek lagi. Atau ini ada sebuah akronim ya, namanya PDCA. P itu diawali dengan plan, kita melakukan planning. Do itu kita melakukan apa yang sudah kita planning. C itu kita checking, apakah di sana ada error atau di sana ada keberhasilan, kegagalan. Itu kita melakukan checking ya di sana. Terus yang terakhir A, act. Setelah kita melakukan checking itu, kita melakukan aksi terhadap sesuatu yang fail tadi ya, yang kegagalan tadi kita perbaikin lagi. Jadi nggak harus langsung sempurna ketika kita melakukan sesuatu.
Nah, jadi gitu teman-teman. Yang penting kita lakuin aksinya dulu ya, Dim. Jangan pikirin harus sempurna atau gimana ya. Pokoknya kita coba mulai dulu, kita jalani dulu gimana bisnisnya ke depannya. Nah, balik ke pertanyaan yang awal nih, Dim. Bagaimana cara kamu dalam membagi kesibukan antara akademik, yaitu kuliah atau bisnis sekarang ini? Ya juga sama KKN ya sekarang ya. Cara membaginya ini simple tapi sulit gitu. Kalau ngomong doang deh itu gampang, tapi kalau untuk menerapkannya agak susah. Cara terbaik adalah menggunakan timetable sih sebenarnya. Dengan timetable itu kita bisa planning. Karena gini, mungkin ketika artinya di sini yang tidak fleksibel kan kuliah gitu ya. Tidak fleksibel kuliah, dan mungkin yang kedua adalah KKN gitu, dan yang ketiga bisnis. Karena di sini aku juga, saya sebagai pengaturnya lah istilahnya di bisnis itu, artinya saya juga punya kewenangan dan juga punya kapan sih harus melakukan ini itu gitu. Jadi waktu itu sebenarnya fleksibel gitu, bisa dilakukan kapan aja. Nah, tapi dari kefleksibelan itu ketika kita dilema gitu atau meleng dikit lah bahasa Jawanya, itu pasti banyak yang akan miss di sana. Makanya kenapa banyak orang-orang yang memang betul-betul sudah sukses gitu dalam berbisnis, dia manajemen waktunya sangat baik sekali dibanding dengan orang yang bekerja kantoran. Karena ya mereka bekerja sesuai dengan waktunya yang dia punya gitu. Bisa jadi dia bekerja hanya 3 jam per hari, atau bisa jadi lebih dari 12 jam sehari. Itu kita nggak ngerti kan bagaimana planningnya mereka. Tapi yang menjadi poin di sini adalah di kefleksibelan itu mereka bisa mengatur waktu dengan baik, makanya mereka menjadi pemanajemen waktu yang baik. Dengan manajemen waktu yang baik, pastinya kedisiplinan itu akan tumbuh di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke. Selanjutnya nih, Dim, suka duka dalam menjalankan usaha apa aja nih, Dim? Suka duka dalam menjalankan usaha, sukanya pasti keren ya punya usaha gitu. Bisa punya waktu yang fleksibel gitu. Terus keren ya bisa mencetak profit sendiri gitu. Iya, ada kebanggaan sendiri lah ya. Tapi dukanya di mana? Dukanya mungkin banyak orang yang tidak paham seberapa berat pundak mereka harus membawa teman-teman mereka, maksudnya dalam artian teman-teman di lingkungan bisnis, karyawan, dan mungkin kalau memang yang sudah besar adalah investor gitu. Nah, itu semua dipegang oleh satu orang penanggung jawab, yaitu sebagai pimpinan bisnis di sana. Itu mungkin hal yang paling duka lah di sana, ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan yang harusnya bisnis tersebut bisa berjalan mencetak laba, tapi kita malah nggak bisa membuat bisnis itu sustain gitu. Yang berat adalah tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang ada. Oke. Nah, dalam merintis usaha ini, Dim, ada kendala atau tantangan apa saja yang kamu temukan sama proses tersebut? Terkait kendala, di sini kendala saya lebih ke mentor. Saya tidak punya mentor, dan mentor saya adalah pengamat. Jadi saya adalah learn by doing. Jadi cukup sulit memang untuk awal-awal ketika berbisnis. Jadi kayak
ini harus bagaimana, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu, harus bergerak sendiri gitu untuk malah saya harus ngajarin yang lain yang di bawah saya gitu untuk bagaimana caranya marketing itu ya. Lebih banyak memang saya habiskan menggunakan teknologi, misalkan YouTube dan lain-lain itu, terus ya dari pengalaman sih gitu. Iya, itu tadi kendala dan tantangannya dialami Dimzi. Pertanyaan selanjutnya nih Dim, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk dalam membuka usaha? Untuk membuka usaha yang perlu diperhatikan simpel sebenarnya. Satu, itu market. Produk sebaik apapun yang bisa kita buat, ketika market itu tidak fit, ya produk itu tidak akan terjual. Contoh saja mungkin ya, ada kopi terbaik gitu dengan topping emas di sana dan dihiasi dengan coklat-coklat Belgia gitu ya, dengan harga yang fantastis gitu. Tapi ternyata di Jogja nggak ada demand-nya gitu, nggak ada pembeli yang fit dengan market segmentasi pasar saya di sana gitu. Ya pasti bisnis tersebut akan drop langsung dan nggak ada yang beli langsung aja gitu. Jadi itu tadi market sih sebenarnya yang terpenting. Coba nih, batu kali aja ya, batu kali yang hanya batu seperti itu. Tapi ketika kita menempatkan market yang tepat dan mencari siapa pembelinya si batu kali tadi, itu bisa menghasilkan profit yang sangat besar. Mungkin contoh saja seperti essential oil gitu ya. Itu kan produk yang kalau di Indonesia nggak terlalu laku sih sebenarnya. Tapi coba kita pasarkan secara ekspor essential oil. Orang-orang bule itu mau beli essential oil hingga jutaan rupiah, hingga puluhan juta itu mau mereka beli. Intinya adalah cari market yang tepat, baru bikin produk. Bukan bikin produk baru cari market, tapi cari market yang tepat baru bikin produk. Oke. Nah gitu teman-teman, jadi kita harus sensitif juga terhadap market pasaran lah ya. Nah selanjutnya tuh Dim, tips dan trik untuk memulai usaha. Sekalian berbagi informasi untuk teman-teman yang nonton, kalau ada yang mau merintis usahanya bagaimana? Tips dan trik untuk memulai usaha. Mungkin kembali lagi jalan yang pertama, coba aja dulu, jalani aja dulu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu kejelekan kita di mana, kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Jadi dengan memulai, kita bisa tahu yang kurang adalah apa dan yang harus diperbaiki adalah apa. Jadi kembali lagi menggunakan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dari sana kita bisa membangun sebuah bisnis yang baik. Tapi tentu saja banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan juga gitu selain mulai aja dulu. Mungkin sebenarnya salah satu yang sangat-sangat penting juga itu adalah lingkungan di mana kamu bertumbuh gitu. Karena dengan lingkungan tersebut kita bisa kenal banyak orang gitu, yang mungkin hanya sekedar teman, tapi kita nggak tahu deh besok mungkin dia yang tadinya teman gitu, ternyata mampu untuk memberikan modal kepada bisnis kita gitu. Ketika kita sudah dekat dengan dia dulu zaman SMA atau zaman kuliah gitu, ternyata waktu sudah kerja, dia punya modal yang besar dan cukup untuk membiayai bisnis kita, contohnya itu. Atau mungkin ternyata mereka menjadi salah satu pemasok kita gitu.
atau bisa juga mereka menjadi salah satu target market kita gitu. Jadi kembali lagi semua itu uh, koneksi itu perannya cukup besar juga di situ. Oke. Nah, ini pertanyaannya kan udah habis ya, Dim. Nah, pesan untuk kalangan muda nih, Dim. Yang simple aja apa nih? Untuk menutup sharing-sharing kita hari ini. Mungkin pesan buat teman-teman yang pengen struggle untuk buka usaha, buka bisnis, simpel sih satu aja. Coba aja dulu. Oke. Baca dulu di sana, membuka semua pikiran kita terhadap dunia. Permasalahan nanti ini gimana, itu gimana, itu pasti ada jalan kok di sana. Gak sengaja pasti pertemuan dengan siapapun itu nanti ternyata penggalangan pertama kita adalah investor kita, gitu kan nggak tahu juga. Oke. Tapi yang terpenting adalah jangan menyerah terhadap sesuatu, karena pasti ada jalan di sini. Nah, itu tadi teman-teman pesan dari Dimzi, juga udah banyak juga pembelajaran yang diberikan oleh Dimzi. Salah satunya itu coba aja dulu jalanin. Udah tuh jangan menyerah. Terus ada juga tips dari Dimzi tentang planning, doing, checking, dan action ya. Iya. Nah, makasih ya Dim untuk waktunya. Juga ini udah berakhir juga sharing-sharing kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.